وسهلا بالنبي خير العناء العربي خير العناء العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير العناب العربي خير العناب العربي صلوا على هذا النبي الحسن المطالب صلوا على هذا النبي الحسن المطالب أحمد زكي النسبي من وصوف كتبي من وصوف كتبي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير العناب العربي خير العناب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abawaihi al-karimain asy-syarifain Sayyidina Abdullah bin Thalib wa Sayyidah Aminah binti Wahhab wa jami' abail qahar wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa ila arwahi jamil aqtab wal anjad wal awtarjal wa rijal ghaib, khususan sultanul awliya Qutbis Samadani Sayyid Abdul Qalil Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in, thumma ila khususan Qutbil Alim Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi wa awladi wa talamidi wa dhurriyatih wa ila arwahi awliyati Sabi Jawa wal Sabah Banten wa khamsa bi Jakarta wa sahibu turba bi Sumatera ina makan wa kana tarwahum wa khususan man istama'na hahuna min ajlihim wa sababihim almarhum Ki Haji Mufid Mas'ud wal marhum Ki Ali Qamarudin wa usulihi wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in, thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Silahkan para hadirin mengikut sertakan nama keluarga, kerabat, handai tolan, guru, sahabat, rekan-rekan yang telah meninggal dunia. وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون من النية الصالح بركة مجمعنا في هذه المكان المباركة في معهد المباركة مجمعة المباركة يوم المباركة شهر المباركة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya.
Hadirin yang dimuliakan Allah pada malam yang begitu agung, Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para yai, para habaib wabil khusus, dan juga seluruh bunyai yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus sahibul ma'had dan keluarga besar Kiai Ali almarhum, Gus Yahya dan paman-paman beliau yang dimuliakan oleh Allah, ibunda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Para keluarga ranting-ranting Nahdiyin cabang Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nurul Mahdal fi Maudid Sibturar, dan seluruh gabungan salawat-salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perlu Gus Yahya ini Masya Allah beserta keluarganya, ini Ponpes RQ yang keempat. Sedikit ingin menyinggung bangunan yang dibangun atas takwa. Banyak orang pengertiannya masjid, banyak sekali disuruh-suruhnya orang pengertiannya usisa ala taqwa al masjid. Bangunan Islam yang pertama didirikan adalah masjid. Itu banyak sekali berkembang di mana-mana. Kalau boleh saya tanya, di dalam Masjid Madinah ada siapa? Di dalam kubur, di dalam Madinah ada kuburnya siapa? Ada kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid itu tersebut ada pelajaran antara halal wal haram, mengenal halal dan haram, mengajarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan tokoh pembesar yang paling utama, pimpinan para nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dikategorikan bahwa usisa ala taqwa al ma'ahid, yang dibangun atas takwa adalah ma'had yang berdiri atau pondok-pondok yang berdiri dimanapun mereka berada adalah usisa ala taqwa. Karena dari pondok-pondok tersebut akan mengajarkan orang-orang yang bagaimana dapat memakmurkan masjid. Jelas kalau bukan anak pondok tidak akan bisa memakmurkan masjid apapun itu bentuknya. Yang ada hanya menambah-nambah bangunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang bagus, AC-nya tambah, akriliknya tambah, segala macam tambah, isinya nggak ada. Semakin banyak masjid berdiri berarti semakin dekat kiamat akan datang. Halo? Semakin banyak masjid dibangun berarti semakin dekat keluarnya Jud Ma'jud. Kalau mau dibangun ponpes, pondok pesantren, lihat beliau umur 54 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan wa naktubu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahum fi kitabim mubin. Allah cinta dengan beliau. 54 tahun dipanggil beliau menghadap Allah dan diperintahkan oleh keluarganya untuk meneruskan sisa perjuangan yang telah dicatat oleh Allah. Perjuangan di alai kalimatillah, berjuangan di alai kalimatillah, mengagungkan kalamullah, mukjizatul uzma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Di tengah masyarakat yang setiap maghrib nonton TV, main HP, di tengah keluarga mereka yang asik ngobrol di depan pintu padahal maghrib berkumandang, padahal waktu Fatimiyah harus membaca Quran. Apa yang terjadi? Rupanya di rumah tangga orang mukmin, ayahnya tidak bisa baca Quran, ibunya tidak bisa baca Quran, anak-anaknya tidak bisa baca Quran. Rumahnya bukan rumah sakinah, rumahnya rumah iblis, rumahnya rumah syaitanir rajim, rumah penyembah berhala, bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Halo. Begitulah sampai yang terjadi pada saat ini. Orang bilang mau mutma'innah, mau mendapatkan keluarga sakinah, mau rahmah tanpa Al-Quran, bohong. Orang bilang akan mendapatkan anak soleh dengan sekolah tinggi, bohong. Anak dan ibunya tidak diajarkan Al-Quran,
rumahnya rumah setan, anaknya anak setan, istrinya istri setan, keluarganya keluarga setan yang kumpul dengan setan. Isinya riba, kredit motor, kredit mobil, berantem tiap hari, perceraian, selingkuh anak bini. Kenapa mereka? Kenapa wanita harus selingkuh? Karena isinya dadanya setonir rajim, bukan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu mulianya beliau meninggalkan 5 PR untuk anak beliau. Aku nak seakan-akan mengatakan, aku sudah menjadikan angka 7, jangan kau rubah menjadi angka 0. Teruskan kau jadikan angka 9, karena kau sekarang ayahmu sudah meninggal dunia. Ponpes ini bukan punya Kiai Ali, ponpes ini bukan punya Gus Yahya, ponpes ini adalah mudirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meneruskan perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan, satu hari muridnya baca Al-Quran dan hafal, berapa MLM yang beliau dapat dalam Al-Qubur. Berapa yang beliau dapat pahala dari murid-murid yang baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kakiramin bararah. Orang seperti ini tidak boleh dilihat penduduk neraka. Kalau jalan di Siratal Mustaqim ditutup oleh Allah supaya neraka tidak kalah dengan cahaya orang-orang hafidhul Quran. Dan orang-orang ahlul maksiat di yaumil kiamah tidak diizinkan melihat ahlul Quran, karena dia melihat ahlul Quran akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hijaban masturo, diberikan hijab yang sangat dahsyat tatkala kiramin bararah. Malaikat sampai bertanya, saking maaf ini orang Indonesia kan hidungnya pesek. Malaikat ganteng nggak? Malaikat ganteng nggak hadir? Tapi nanti Kiai Ali lebih ganteng dari malaikat. Malaikatnya sampai nanya, ini manusia apa bukan? Ini manusia apa bu? Bukan. 30 juz kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tadi yang didoakan dengan beliau, insya Allah santrinya menjadi hafid dan juga hamil, hafizah wa hamilah, mengamalkan Al-Quran, dan insya Allah akan lahir dari perempuan-perempuan yang mengandung anak mereka, mereka hafizah, akan menjadi anak-anak soleh dan penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tempat ini, di tempat barokah, tempat dibacaan Al-Quran, diyakini di dalamnya mustajabah. Habib Umar pada hari ini bukan saja undangan, tapi saya datang sebagai keluarga. Saya punya niat. Yang pertama, niat membaca sholawat supaya sugih. Sampean? Sama. Apa itu? Ya Allah, saya niat di tempat ini baca sholawat supaya sugih. Amin, amin. Iya, kalau masalah sholat nggak usah ngomong, nah, ya kan? Tinggal sugih doang. Sholat udah sering, sugih belum. Mudah-mudahan anak-anak keluarga kami bisa mencontoh Kiai Ali membuka tahfidzul Quran. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Dan kita yang hadir katut, dan kita yang hadir anak keluarga kita pada hari ini katut mendapatkan barokah. Ya Allah, berkah sholawat, panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehatkan badan kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan haji dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yang belum menikah pada malam hari ini, ijabah ya Allah, berikan mereka jodoh, berikan mereka jodoh yang soleh, yang salehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Nabi Muhammad, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsanya. Ya Allah, yang akan berangkat haji umat muslim pada tahun ini, berikan mereka keselamatan dalam perjalanan kepulangan, mendapatkan hajat makbulah wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, setelah kami panjang umur, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadihin niyah. Silahkan niatnya diulang. Wa ala mana wa aslabuna salihun minan niyati salih barakat majma'na fi hadhihi al-lailatil mubarakah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Satu lagi minta surat Al-Fatihah khusus untuk yang belum hamil. Banyak titipan dari saya, sudah nikah 5 tahun, 6 tahun belum punya anak. Mudah-mudahan berkah pesantren Al-Quran langsung diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan Allah untuk menggembirakan kita. Makanya saking cerdasnya ulama, 1 jam hampir dibacakan qasidah, itu isinya dari mulai kelahiran Nabi Muhammad sampai tadi hayyul hadi wi ajmala dzikra. Nanti di yaumil kiamah kita juga minta pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya ulama membuat sebuah sajak, membuat satu puisi, membuat suatu prosa untuk kita ditinggalkan di akhir zaman ini untuk bergembira, menghias hati kita dengan cinta lewat qasidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah napa boten? Boten ngerti aja indah, bagaimana ngerti? Ndak ngerti aja tangannya tepok-tepok ini. Nah gitu. Kalau ada orang yang kurang senang dengan Maulidur Rasul atau dengan pembacaan salawat, berarti dia kurang senang dengan hadirnya Nabi besar Muhammad. Hidupnya ekstrim, sebentar neraka, sebentar. Tidak ada. Orang-orang ini tampang yang hidungnya pesek, pendek, hitam, dekil ini tidak akan pernah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, neraka tidak bisa membakar cinta. Neraka kalau dijatuhkan cinta, padam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka tidak akan pernah memasukkan orang-orang yang bersedekah walaupun 5.000 rupiah. Sebagaimana tadi Gus Rodi sudah menyatakan bahwa mari bersedekah untuk pondok. Bayangkan orang-orang yang mensedekahkan hartanya untuk pondok, di alam kubur dia mendapatkan keberkahan orang-orang membaca Al-Quran. Itulah sebaik-baik amal yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu. Bayangin, modal 5.000 nggak diadab. Nah itu namanya beribadah cara jenius. Halo, modal 10.000 tidak kena adab kubur, namanya hebat. Hebat. Ulama sering meriwayatkan kalau sodakoh meredam amarahnya Allah, sodakoh bisa menghapus dosa. Nah setiap hari warga-warga majlis salawat ini muter ke ponpes, ke pondok pesantren, merogoh koceknya, mengeluarkan uang walaupun 2.000. Dari uang-uang yang kita kumpulkan ini untuk bersedekah di pondok-pondok, nanti amal yang paling berat di dalam kubur kita. Alhamdulillah. Hadirin, sudah kenal sama Nabi Muhammad belum? Sudah ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Belum? Makanya rasakan di dalam hatinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bisa orang begini banyak muji satu orang? Gak ada. Gak ada manusia itu dipuji abadi kecuali Nabi besar Muhammad. Gak ada. Secantik-cantiknya artis paling udah mati orang gak ingat lagi. Sehebat-hebatnya orang-orang penyanyi-penyanyi terhebat di dunia sudah meninggal dunia jelek pasti. Aibnya nol. Nabi Muhammad waktu hidup banyak aib. Dikatain tukang sihir, dikatain pendusta, sebar kemana-mana seluruh dunia kalau Nabi Muhammad itu pembohong besar. Itu pada waktu itu disebarkan di seluruh dunia bahwa Nabi Muhammad pendusta besar, bahwa Nabi Muhammad ahlu sihir, kata mereka. Tapi begitu Nabi Muhammad meninggal, sosok Nabi kaum budak, sosok Nabi kaum Hawa yang ditindas mengangkat derajat-derajat sehingga tersiarlah ke seluruh dunia kalau Muhammad bernama Al-Amin, orang paling jujur di muka bumi ini. Halo,
Sampai sekarang kita di Indonesia alhamdulillah, mana bisa nyuruh orang kumpul begini karena Habib Umar, tidak mungkin. Orang ini datang karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Orang ini datang bukan karena Gus Yahya, bukan karena pondok ini. Orang ini datang karena panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang hadir di tempat-tempat maulid, di tempat halaqah-halaqah ilmu adalah mereka orang-orang yang kupingnya dimuliakan oleh Allah, matanya dimuliakan oleh Allah, hidungnya dimuliakan oleh Allah, kakinya dimuliakan oleh Allah, telinganya dimuliakan, matanya dimuliakan, tempat duduk yang saat ini kau duduki, tempat duduk tikar yang begitu hina kau duduki akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kalian pernah duduk bersama-sama memuji Allah dan memuji kekasihnya Sayyidina Muhammad. Sound system yang begitu megah, alhamdulillah. Nanti menjadi saksi besi-besi tua rongsok ini di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah mendengar Habib Umar menasihati mereka, jangan siksa Habib Umar ya Allah. Terima kasih besi tua. Bendera-bendera yang kau bawa hanya 10.000, 20.000, nanti akan berkibar bersama angin dan akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kau pernah lelah memutarkan bendera hanya karena Nabi besar Muhammad. Maka haram jasad kalian masuk neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Susah Gus menimbang orang Indonesia masuk neraka, susah. Karena pasti orang Indonesia masuk surga semua. Pagi ada pengajian, siang ada pengajian, sore ada pengajian, malam ada pengajian, bahkan matinya di dalam pengajian. Alhamdulillah. Pakai malaikat begitu tanya, dari mana kamu? Dari Indonesia. Sudah masuk surga. Bawa bendera, bawa Pak. Nih, makanya selipin kalau meninggal dunia bendera Indonesia. Bendera NU di sini. Betul. Apa itu hanya NU Pak malaikat. Wah masya Allah, rombongannya Basim ya, wali-wali ya. Silakan udah. Bighairi soal, alhamdulillah. Karena percuma dia mau nanya juga, kita udah apa sama Allah lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Engkau lah Nabi yang mulia, surga al-bushra al-ralala. Ya kan, kabar gembira kan? Suka kabar gembira, nazirnya diumpetin aja. Jangan suka nakut-nakutin kaum mukminin dengan nerakanya Allah. Waktu Sayyidina Umar masuk dalam kubur, Sayyidina Umar bilang sama malaikat, malaikat, ente kalau nanya sama orang mukmin, mukanya jangan digalak-galakin ya. Tuh kata malaikat. Sayyidina Umar apa? Gua kan nama gua Umar. Jangan ditakut-takuti kaum mukminin. Orang Jawa itu ketakutan nanti kalau tanya pelan-pelan. Sopo jeneng Tuhanmu? Gitu kan. Malaikat pakai bahasa Jawa nanti ya, Bu ya. Tapi malaikat enggak pakai bahasa ngapak. Malaikat pakai bahasa ngapak. Bidadari kalau cantik betul, kalau bahasa ngapak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak Miftah, waduh, hancur dah. Kalau bidadari begitu cantiknya, bahenol, denok, montok, ngomongnya ajak kayak kui, wah, aduh, mangga, wah, kacau ya. Makanya cintai Rasulullah, tidak perlu pakai batas, nggak pakai batas. Jadi setiap hari lidahmu basah li'alai kalimatillah, zikrullah, dan lidahmu basah yang perempuan-perempuan membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang terus sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelah ibu dibayar oleh Allah, capeknya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas sini ada malaikat mengistighfarkan kita. Yang dosanya ulama dua pendapat. Kata ulama itu termasuk dosa besar dihapus oleh Allah. Yang ulama bilang hanya dosa-dosa kecil, dosa besar pakai pertobatan. Yang satu lagi ulama bilang hendaklah
kata Mbah Hashim Asy'ari, kalau kamu datang ke tempat maulid, dari rumah kau pasang niat baik-baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, liqada'il hajah. Insyaallah majma'un nas, perkumpulan manusia sebanyak ini bisautin wahid, dengan suara yang satu memohon kepada Allah, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama meyakini orang-orang yang punya perkumpulan ini keluar dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu. Cuman sayangnya dosanya habis dihapus dikotorin lagi, habis dihapus dikotorin lagi, habis dihapus dikotorin lagi. Ya la haula wala quwata. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, berkah salawat, ditambahkan cahaya-cahaya nur di badan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal